Halo saudara sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan konten menarik dan penuh rahasia seperti ini. Yuk langsung kita mulai. Di dalam warisan leluhur tanah Jawa, ada satu ajaran kuno yang hingga kini masih dipercaya, dan diam-diam dijadikan pegangan hidup oleh banyak orang. Ajaran itu adalah primbon. Sebuah ilmu yang bukan sekadar ramalan, melainkan rangkaian perhitungan yang dipercaya mampu membaca garis takdir manusia. Melalui weton kelahiran, melalui pertemuan hari dan pasaran. Dan dari situlah, nasib seseorang mulai terkuak, perlahan, namun pasti. Di antara sekian banyak weton yang ada satu weton yang seringkali dipandang sebelah mata. Weton Wage. Banyak yang mengira Wage adalah weton yang biasa saja, tidak menonjol, bahkan cenderung sederhana. Tidak seperti weton lain yang sering disebut-sebut membawa keberuntungan besar sejak awal kehidupan. Namun justru disitulah letak rahasianya. Karena dalam kitab primbon Jawa kuno, weton Wage disebut sebagai weton yang tersembunyi kekuatannya. Ibarat bara api yang tertutup abu, terlihat redup, namun menyimpan panas yang luar biasa. Orang-orang yang lahir di weton Wage seringkali menjalani hidup yang penuh teka-teki. Di masa kecil, mereka tampak biasa saja. Di masa remaja, mereka sering tersesat arah. Dan di masa muda, kehidupan mereka bahkan bisa terlihat berantakan. Namun siapa sangka, di balik semua itu, ada satu garis takdir yang perlahan mulai bergerak. Garis takdir yang membawa mereka menuju kehidupan yang jauh berbeda dari yang dibayangkan. Konon, menurut para sesepuh Jawa, sebagian pemilik weton Wage bukanlah orang biasa. Mereka dipercaya memiliki trah atau garis keturunan yang istimewa. Sebuah garis yang dalam istilah lama disebut sebagai darah biru. Bukan berarti mereka benar-benar anak raja secara langsung. Namun energi leluhur yang mengalir dalam diri mereka memiliki kemiripan dengan mereka yang dahulu hidup dalam lingkungan kekuasaan, kemakmuran, dan kehormatan. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, garis keturunan itu seringkali terputus secara kasat mata. Keluarga yang dulunya besar bisa saja jatuh miskin. Kehormatan yang dulu tinggi bisa saja hilang. Dan keturunan yang lahir kemudian tidak lagi mengetahui asal-usulnya. Namun dalam pandangan primbon, energi itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertidur, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Dan saat waktunya tiba, orang dengan weton Wage bisa mengalami perubahan hidup yang tidak terduga. Dari yang tidak dianggap, menjadi diperhitungkan. Dari yang hidup sederhana, menjadi berkecukupan. Bahkan dalam beberapa kisah, mereka bisa mencapai kekayaan yang melampaui orang-orang di sekitarnya. Inilah yang membuat weton Wage begitu misterius, begitu sulit ditebak, dan seringkali baru disadari setelah semuanya benar-benar terjadi. Maka dari itu, jika kamu atau orang terdekatmu lahir di weton Wage, jangan pernah meremehkan diri sendiri. Karena bisa jadi, dalam dirimu, mengalir sebuah rahasia besar. Rahasia yang belum waktunya terungkap. Namun sekali terbuka, akan mengubah segalanya. Dalam perhitungan primbon Jawa, setiap manusia yang lahir ke dunia ini, tidak pernah benar-benar datang tanpa bekal. Semua sudah membawa garisnya masing-masing. Garis nasib, garis rezeki, dan yang paling tersembunyi adalah garis keturunan. Melalui weton, para leluhur Jawa percaya bahwa jejak asal-usul seseorang bisa dibaca, meski tidak selalu tampak secara nyata. Dan pada weton Wage, terdapat satu tanda yang seringkali luput dari perhatian. Neptunnya memang kecil, terlihat lemah, dan sering dianggap tidak membawa kekuatan besar. Namun justru di balik angka yang kecil itu, tersimpan energi yang sangat dalam, seperti sumur tua yang tak terlihat luasnya,
namun menyimpan air yang tak pernah kering. Weton Wage dikenal sebagai weton yang menyimpan, bukan menunjukkan. Artinya, apa yang ada di dalam dirinya seringkali tidak langsung terlihat oleh orang lain, termasuk soal garis keturunan. Konon menurut cerita para sesepuh, banyak pemilik weton Wage yang sebenarnya memiliki hubungan dengan garis keluarga besar di masa lampau. Bisa jadi, leluhurnya adalah seorang pemimpin desa, seorang bangsawan kecil, atau bahkan bagian dari lingkungan keraton. Namun waktu telah mengubah segalanya. Perang, perpindahan, dan perubahan zaman membuat garis itu terputus secara kasat mata. Keluarga yang dulu memiliki kedudukan bisa saja jatuh ke kehidupan sederhana, bahkan sampai pada titik keturunannya sendiri tidak lagi mengetahui siapa leluhurnya. Namun dalam kepercayaan primbon, darah tidak pernah lupa asalnya. Energi leluhur tetap mengalir. Meski tanpa disadari, ia hadir dalam bentuk yang halus, dalam cara berpikir, dalam sikap, dan dalam cara seseorang menghadapi kehidupan. Orang dengan weton Wage seringkali memiliki sikap yang berbeda. Mereka bisa terlihat tenang, tidak banyak bicara, namun memiliki keteguhan yang sulit digoyahkan. Ada wibawa yang muncul secara alami, bukan karena dibuat-buat, melainkan karena warisan energi dari masa lalu. Inilah yang sering disebut sebagai aura darah biru. Aura yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari, dan tidak bisa dipalsukan. Ia hanya bisa dimiliki oleh mereka yang memang membawanya sejak lahir. Namun, ada satu hal yang menarik. Aura ini biasanya tidak langsung muncul. Ia akan aktif ketika seseorang mulai melewati berbagai ujian hidup. Semakin keras ujian yang dihadapi, semakin kuat pula energi itu bangkit. Seolah-olah ada kekuatan yang sedang membangunkan sesuatu di dalam dirinya. Dan ketika saatnya tiba, orang dengan weton Wage bisa berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Lebih percaya diri, lebih berani mengambil keputusan, dan lebih mampu menarik rezeki dalam jumlah besar. Tanpa disadari, mereka mulai berjalan di jalur yang berbeda. Jalur yang membawa mereka menuju kehidupan yang lebih tinggi. Inilah yang membuat banyak orang terkejut. Karena seseorang yang dulu dianggap biasa saja, tiba-tiba bisa naik derajat, tiba-tiba sukses, tiba-tiba disegani. Dan semua itu seakan datang tanpa penjelasan yang jelas. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, itu bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari garis keturunan yang mulai menemukan jalannya kembali. Sebuah warisan tak kasat mata, yang akhirnya bangkit, dan perlahan mengubah nasib pemiliknya. Namun di balik semua potensi besar itu, ada satu fase yang hampir pasti dialami oleh pemilik weton Wage. Fase yang tidak mudah, fase yang penuh tekanan, dan seringkali membuat mereka hampir menyerah pada keadaan, yaitu masa muda yang penuh ujian. Tidak seperti yang dibayangkan banyak orang, yang mengira garis keturunan darah biru akan langsung membawa kemudahan. Justru sebaliknya, pemilik weton Wage seringkali harus memulai dari bawah. Sangat bawah. Di masa kecil, mereka mungkin hidup dalam keterbatasan, serba kekurangan, tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Bahkan dalam beberapa kisah, mereka harus merasakan kerasnya hidup sejak usia dini. Masuk ke masa remaja, ujian itu tidak berhenti. Mereka mulai merasakan kebingungan arah. Apa yang diinginkan sering tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang diharapkan sering berujung kekecewaan. Bahkan tak jarang, mereka salah mengambil langkah, terjebak dalam pergaulan yang tidak tepat, membuat keputusan yang merugikan diri sendiri, atau menjalani hidup tanpa tujuan yang jelas. Inilah fase paling rawan. Fase di mana banyak orang menyerah dan memilih untuk terus berada dalam keterpurukan. Namun bagi weton Wage, semua itu bukan akhir, melainkan bagian dari proses. Menurut primbon Jawa,
Orang yang memiliki garis takdir besar tidak akan langsung diberikan kemudahan. Mereka harus ditempa terlebih dahulu, diuji mentalnya, dikuatkan hatinya, dan dipaksa untuk memahami arti perjuangan. Karena tanpa itu, mereka tidak akan siap menerima rezeki besar yang akan datang. Maka tidak heran, banyak pemilik weton wage yang di masa mudanya terlihat berantakan. Hidupnya tidak terarah, sering gagal, bahkan jatuh berkali-kali. Usaha bangkrut, pekerjaan tidak bertahan lama, kepercayaan orang lain pun kadang hilang. Dan di titik terendah, mereka sering merasa sendirian. Tidak ada yang benar-benar memahami. Tidak ada yang benar-benar percaya. Bahkan lingkungan sekitar mulai meremehkan, menganggap mereka tidak akan pernah berhasil. Namun justru disitulah sesuatu mulai terbentuk, sebuah kekuatan yang tidak terlihat, perlahan tumbuh di dalam diri mereka. Kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk bangkit, dan yang paling penting, kekuatan untuk tidak menyerah. Setiap kegagalan yang mereka alami, sebenarnya sedang membentuk mental baja. Setiap rasa sakit yang mereka rasakan, sedang mengasah ketahanan jiwa. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang dipersiapkan, dipaksa oleh keadaan, untuk menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Inilah yang membedakan weton wage dengan yang lain. Ketika orang lain hancur karena ujian, mereka justru ditempa oleh ujian itu sendiri. Dan ketika waktunya tiba, semua luka, semua kegagalan, dan semua pengalaman pahit itu akan berubah menjadi kekuatan terbesar mereka, yang akan mengangkat mereka ke level kehidupan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun satu hal yang harus diingat, tidak semua orang mampu melewati fase ini. Hanya mereka yang bertahan, yang terus mencoba, dan yang tidak menyerah, yang akan sampai pada titik kebangkitan. Dan bagi mereka yang berhasil melewatinya, masa depan yang luar biasa sudah menunggu di depan mata. Setelah melewati fase kehidupan yang penuh ujian, jatuh bangun tanpa arah, dan luka yang tak sedikit, akhirnya, pemilik weton wage akan sampai pada satu titik yang sangat menentukan. Titik balik. Sebuah fase yang tidak datang dengan suara keras, tidak selalu terlihat jelas, namun perlahan, pasti, mengubah segalanya. Di fase ini, hal-hal yang dulu terasa mustahil, mulai terasa mungkin. Jalan yang sebelumnya buntu, tiba-tiba terbuka. Dan kesempatan yang dulu tidak pernah datang, sekarang justru muncul dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah awal dari perubahan besar. Namun yang membuatnya semakin misterius. Perubahan ini sering terjadi tanpa rencana yang matang, tanpa persiapan yang sempurna. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mulai bekerja, mengarahkan langkah mereka, mempertemukan mereka dengan orang yang tepat, dan membuka pintu rezeki satu persatu. Pemilik weton wage yang sebelumnya hidup dalam kesulitan, mulai merasakan perbedaan. Rezeki kecil mulai mengalir, lalu menjadi cukup, dan perlahan berubah menjadi berlimpah. Usaha yang dulu sering gagal, mulai menunjukkan hasil. Pekerjaan yang dulu tidak bertahan, mulai memberikan kestabilan. Bahkan ada yang tiba-tiba menemukan jalan hidupnya di bidang yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Inilah yang sering disebut sebagai rezeki meledak. Bukan berarti datang dalam satu malam, namun datang bertubi-tubi, dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Yang dulu hanya cukup untuk bertahan, kini bisa untuk berkembang. Yang dulu hanya sekadar mimpi, kini mulai menjadi kenyataan. Dan yang paling mengejutkan, lingkungan sekitar mulai melihat perubahan itu. Orang-orang yang dulu meremehkan, perlahan mulai diam. Yang dulu tidak peduli, mulai memperhatikan, dan yang dulu meragukan, mulai mengakui. Inilah momen di mana derajat seseorang mulai terangkat. Bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena proses panjang yang akhirnya membuahkan hasil. Namun dalam pandangan primbon Jawa,
Fase ini bukanlah kebetulan. Ini adalah waktu di mana energi leluhur mulai aktif sepenuhnya. Energi yang selama ini tertidur, akhirnya bangkit, mengalir lebih kuat, dan mulai menunjukkan pengaruhnya dalam kehidupan nyata. Aura seseorang berubah, cara berpikirnya berkembang, dan keberanian untuk mengambil peluang semakin besar. Pemilik weton wage yang sebelumnya ragu, kini mulai percaya diri. Yang sebelumnya takut gagal, kini berani mencoba. Dan dari situlah, rezeki semakin mudah datang. Karena mereka tidak lagi menolak kesempatan, namun justru mengejarnya. Meski begitu, ada satu hal penting yang sering dilupakan. Tidak semua orang mampu menjaga fase ini. Karena ketika rezeki mulai datang, ujian juga ikut berubah bentuk. Bukan lagi tentang kekurangan, tetapi tentang bagaimana mengelola kelebihan. Banyak yang jatuh kembali karena terlena, karena merasa sudah cukup, atau bahkan karena menjadi sombong. Padahal, inilah fase yang paling menentukan. Apakah mereka akan terus naik, atau kembali jatuh ke titik awal? Namun bagi mereka yang mampu menjaga diri, tetap rendah hati, tetap fokus, dan tetap ingat dari mana mereka berasal, maka fase ini akan menjadi awal dari kehidupan yang benar-benar berbeda. Kehidupan yang dulu hanya bisa dibayangkan, kini menjadi kenyataan. Dan dari sinilah, kisah weton wage mulai berubah. Dari cerita penuh perjuangan, menjadi kisah keberhasilan yang menginspirasi. Setelah melewati berbagai fase kehidupan, dari masa sulit, hingga titik kebangkitan, muncul satu pertanyaan besar. Apakah semua pemilik weton wage akan mengalami keberuntungan besar itu? Jawabannya, tidak selalu. Karena dalam primbon Jawa, meskipun seseorang memiliki garis takdir yang kuat, tetap ada tanda-tanda khusus yang membedakan siapa yang benar-benar akan mencapai puncak, dan siapa yang hanya berhenti di tengah jalan. Tanda-tanda ini tidak selalu terlihat jelas, namun bisa dirasakan oleh mereka yang mau memperhatikan. Ciri pertama, pemilik weton wage yang ditakdirkan kaya, biasanya memiliki firasat yang kuat. Mereka sering merasakan sesuatu sebelum terjadi, entah itu peluang, bahaya, atau keputusan yang harus diambil. Dan anehnya, firasat itu sering terbukti benar. Seolah-olah ada bisikan halus yang membimbing langkah mereka. Ciri kedua, mereka sering mengalami kejadian yang terlihat seperti kebetulan. Bertemu orang yang tepat, di waktu yang tepat, mendapat kesempatan tanpa direncanakan, atau menemukan jalan keluar di saat kondisi benar-benar buntu. Namun dalam pandangan primbon, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Semua itu adalah bagian dari jalur rezeki yang sudah disiapkan. Ciri ketiga, mereka memiliki daya tahan hidup yang luar biasa. Jatuh berkali-kali tidak membuat mereka berhenti. Gagal berulang kali tidak membuat mereka menyerah. Justru dari kegagalan itulah mereka belajar dan menjadi semakin kuat. Inilah mental yang tidak dimiliki semua orang. Mental yang terbentuk dari pengalaman, bukan dari teori. Ciri keempat, mereka memiliki aura yang berbeda. Sulit dijelaskan, namun bisa dirasakan. Orang lain merasa nyaman saat berada di dekat mereka. Merasa percaya, dan tanpa sadar, tertarik. Aura inilah yang sering membuka banyak pintu, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun hubungan. Ciri kelima, rezeki mereka sering datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan hanya dari satu sumber, namun bisa dari berbagai arah. Kadang dari hobi, kadang dari pertemanan, bahkan dari hal kecil yang awalnya dianggap tidak penting. Dan yang paling menarik, semakin mereka berani mencoba, semakin besar pula peluang yang datang. Inilah yang membuat hidup mereka terasa berbeda. Tidak selalu lurus, tidak selalu mudah ditebak, namun penuh kejutan. Namun di balik semua itu,
Ada satu rahasia penting. Semua ciri ini tidak akan berarti jika seseorang tidak mau bergerak. Karena dalam primbon Jawa, takdir memang ada, namun tetap membutuhkan usaha untuk membukanya. Pemilik weton wage yang berhasil, bukan hanya karena mereka dipilih, tetapi karena mereka terus melangkah. Meski dalam keadaan sulit, mereka tidak menunggu keajaiban, namun menciptakan peluang. Dan saat kesempatan datang, mereka tidak ragu untuk mengambilnya. Inilah perbedaan terbesar antara mereka yang hanya memiliki potensi dan mereka yang benar-benar mencapai kesuksesan. Maka jika kamu merasa memiliki tanda-tanda ini, jangan abaikan. Karena bisa jadi, kamu sedang berada di jalur yang sama. Jalur menuju kehidupan yang lebih tinggi, yang perlahan, namun pasti, akan membawamu pada kekayaan, kesuksesan, dan kehidupan yang selama ini kamu impikan. Pada akhirnya, semua kembali pada satu hal yang sering dilupakan, bahwa sebesar apapun rezeki yang datang, setinggi apapun derajat yang dicapai, semua itu tetaplah titipan. Dan bagi pemilik weton wage, yang telah melewati fase panjang kehidupan, dari jatuh, terpuruk, hingga akhirnya bangkit dan meraih keberhasilan, ada satu rahasia besar yang harus benar-benar dijaga. Sebuah kunci yang menentukan apakah semua yang telah diraih akan bertahan atau justru hilang perlahan. Rahasia itu bukan terletak pada kekuatan, bukan pada kecerdasan, dan bukan pula pada keberuntungan semata, melainkan pada sikap. Dalam ajaran primbon Jawa, disebutkan bahwa orang yang membawa energi besar harus mampu menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Dan keseimbangan itu terletak pada 3 hal utama. Yang pertama adalah kesabaran. Karena meskipun telah berada di atas, ujian tidak pernah benar-benar selesai. Akan selalu ada masalah baru, tantangan baru, dan godaan yang lebih besar. Tanpa kesabaran, semua yang telah dibangun bisa runtuh dalam sekejap. Yang kedua adalah keikhlasan, menerima apa yang datang tanpa keserakahan, menjalani apa yang ada tanpa keluhan berlebihan. Karena seringkali, ketika seseorang mulai merasa tidak pernah cukup, disitulah awal dari kehancuran. Dan yang ketiga adalah kerendahan hati. Inilah yang paling sulit dijaga. Ketika seseorang sudah sukses, sudah memiliki segalanya, seringkali, tanpa sadar, rasa sombong mulai muncul, merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, dan mulai melupakan masa lalu. Padahal, dalam pandangan leluhur Jawa, kesombongan adalah pintu tercepat menuju kejatuhan. Rezeki yang datang dengan cepat bisa pergi dengan cara yang sama, dan semua yang telah dibangun bisa hilang tanpa sisa. Namun sebaliknya, jika seseorang mampu menjaga hatinya, tetap rendah, tetap ingat asal-usulnya, dan tetap menghargai setiap proses yang telah dilewati, maka rezeki itu tidak hanya bertahan, tetapi akan terus bertambah, mengalir tanpa putus, dan membawa kehidupan yang semakin baik. Inilah yang menjadi pembeda antara mereka yang hanya pernah sukses dan mereka yang benar-benar hidup dalam keberkahan. Bagi pemilik weton wage, perjalanan hidup mereka bukanlah perjalanan biasa. Mereka telah ditempa, dibentuk, dan diuji dengan cara yang tidak semua orang mampu jalani. Dan ketika akhirnya mereka sampai pada titik keberhasilan, itu bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar, untuk menjaga, untuk merawat, dan untuk menggunakan semua yang dimiliki dengan bijak. Karena pada akhirnya, rahasia terbesar dari weton wage bukan hanya tentang kekayaan, bukan hanya tentang kesuksesan, melainkan tentang bagaimana seseorang bisa tetap menjadi manusia di tengah semua yang telah ia capai. Dan disitulah kisah mereka mencapai puncaknya. Dari yang tidak dianggap,
menjadi dihormati. Dari yang sederhana, menjadi luar biasa, namun tetap membumi dan penuh makna. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke orang terdekat, dan subscribe supaya tidak ketinggalan rahasia primbon lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.